Kalau ada voting untuk dosen ternyebelin sepanjang tahun, gue nggak akan segan untuk milih Pak Arya sebagai kandidatnya. Kenapa? Karena chat gue tentang perbaikan nilai cuma dibalas dengan kalimat, "Saya lagi sibuk, besok temui saya lagi." Gue masih melemparkan semua sumpah serapah gue di dalam hati sepanjang waktu untuk Pak Arya, sampai gue masuk ke ruang dosen esok harinya. "Permisi Pak." Dia cuma ngeliat gue sekilas dan sibuk lagi sama buku saktinya. "Kamu yang kemarin kan? Bikin aja makalah tentang mata kuliah saya. Tema bebas, minimal 30 halaman. Semua harus rapi dengan format spasi dan huruf seperti skripsi. Kalau nggak tahu formatnya, tanya senior kamu yang lagi skripsi dan besok pagi udah ada di meja saya," kata dia tanpa jeda. "Ada pertanyaan? Tugas saya kurang jelas untuk kamu?" Dia ngomong seakan gue adalah orang bodoh. Gue kesal banget sekarang. "Tidak Pak, saya mengerti," jawab gue sambil berlalu pergi. Bodoh amat, dibilang gak sopan juga. Gue sempat papasan sama Rara dan Calvin saat pulang lagi ke apartemen. Mereka kebingungan melihat gue yang baru sampai udah mau balik lagi. "Mau kemana Git?" "Balik," jawab gue singkat. "Lah, baru datang kongko dulu lah," ajak Calvin. Si gila nyuruh gue bikin makalah dan besok pagi harus sudah kumpul di mejanya, dengan banyak persyaratan. Si anjir emang dosen tukang bikin susah. Itu orang gak takut ntar hidupnya disusahin orang apa ya? Kata Rara heran. Gak tahu gue, gak ngerti lagi sama dia. Suara dari dering handphone membuat gue mengalihkan perhatian, dan nama Karata Marinha dengan emoji love yang menyertai di belakangnya terlihat di layar. "Halo? Halo, kamu di mana?" "Di McD dekat apartemen." "Kenapa?" "Aku dengar dari Calvin dan Rara, kamu dapat tugas dari Pak Arya dan besok pagi harus dikumpulin." "Iya, mana banyak lagi, 30 halaman, nyusahin aja." "Aku kesana ya, aku bantu." "Yes, love you Kara, love you too." "Tunggu, aku sebentar lagi sampai." Kara menyusul gue 15 menit kemudian dengan kentang goreng dan juga burger di tangannya yang memegang nanpan. Hal itu membuat senyum gue merekah dan sedikit melupakan kekesalan gue akan tugas yang Pak Arya berikan. "Kamu belum makan kan?" tanya Kara yang gue jawab dengan anggukan. "Kamu tahu sendiri aku belum dapat kiriman tanggal segini," ucap gue sedih. "Makanya jangan boros kalau awal bulan," kata Kara mengingatkan yang membuat gue mencebikkan bibir gue. "Udah, dimakan dulu baru lanjutin tugasnya. Aku bawa laptop kok di tas," kata Kara yang membuat gue langsung menyambar kentang goreng di hadapan gue dan juga burgernya. "Tumben, nggak ngegem?" tanya gue setengah menyindir. "Cukup sekali kamu tiba-tiba minta putus, terus ngilang gitu aja." "Susah dihubungin cuman gara-gara aku main game dan lupa sama janji aku," kata Kara yang membuat gue mengelum senyum. "Itu sih karena kamu aja yang lupa sama tanggal penting aku. Kamu tahu sendiri, semester kemarin tugas aku lagi numpuk banget. Makanya aku main game untuk pelampiasan penat aku. Aku tahu aku salah karena aku terlalu asik dengan dunia aku sampai lupa tanggal penting kamu. Tapi kan tetap aja." "Udah, jangan bahas itu lagi. Aku gak mau hari ini kita berantem," bujuk Kara sambil mengacak rambut gue dengan lembut. "Sensinya cukup sama Pak Arya, oke? Jangan aku yang kena getahnya juga," lanjut Kara sambil menyuapkan kentang goreng ke mulut gue yang sukses membuat gue bungkam. "Kalau udah selesai makannya, ayo kita lanjutin tugas kamu." Gue pergi ke Prodi untuk menanyakan keberadaan Pak Arya ke Mas Bagus, salah satu petugas akademik di Prodi. "Mas, Pak Arya udah datang?" tanya gue ke Mas Bagus. "Pak Arya bukannya hari ini nggak masuk? Dia ngisi kuliah di luar hari ini." "Emang kenapa Mbak? Saya mau ngumpulin tugas Mas." "Coba ditelepon aja Pak Aryanya," saran Mas Bagus. Gue pun akhirnya keluar dari Prodi dan menuruti perintah Mas Bagus untuk menelpon Pak Arya. Setelah 2 kali nada tunggu, panggilan gue pun diangkat. "Halo? Halo Pak, selamat pagi. Saya mahasiswa Bapak yang meminta perbaikan kemarin Pak, yang Bapak kasih tugas untuk membuat makalah." "Ya, terus? Bapak nggak ada di ruang dosen. Saya kan bilang taruh di meja saya, bukan kasih ke saya. Kalau makalah saya hilang dan dianggap tidak mengumpulkan tugas nantinya gimana Pak? Makanya saya mau naruh makalahnya di depan Bapak. Itu resiko kamu, bukan resiko saya." "Jadi bagaimana baiknya Pak?" tanya gue setelah menenangkan diri. "Kirim aja ke email saya." "Kenapa? Kamu juga nggak tahu email saya?" tanyanya sedikit sarkas. "Tahu Pak, tahu," jawab gue pada akhirnya. Gue pun akhirnya membuka grup chat angkatan untuk menanyakan email Pak Arya yang emang gak pernah gue catat. Semoga gue gak berurusan lagi sama orang macam ini. "Masih belum kelar urusan lo sama Pak Arya?" tanya Rara yang gue jawab dengan gelengan. "Setan emang itu dosen 1, 4 gue. Setan itu harus dikasih sesajen Git. Mending lo kasih dia sesuatu deh, biar agak melunas sedikit dia, biar nilai lo aman juga." Usul Altan yang diangguki oleh Juna dan Yuda. "Gue bawain menyan?" tanya gue yang otomatis membuat Joanna menoyor kepala gue.
Giliran otak Altan ada benarnya, otak lo yang error. Ya, lo bawain kue atau cupcake atau apa kayak gitu Git, kata Iim menambahkan. Gue juga bisa, tambah Juna. Kalau enggak kasih apa kek? Parfum atau dompet yang buat orang kaku semacam dia. Kini Yuda yang memberi usul. Lah, parfum apa dompet? Emang gue pacarnya apa? Tanya gue bingung. Lo mau nilai lo aman gak sih Git? Udah dikasih masukan juga, ucap Joanna dengan sedikit kesal yang membuat gue bungkam. Bodoh amat, ngapain gue ngasih dia? Lagian tugas gue juga udah gue kirim. Empat gue dengan kesal, sambil menjatuhkan diri gue ke ranjang dan bersiap untuk tidur. Suara getar dari handphone gue membuat gue mengalihkan perhatian dan melihat satu notifikasi pesan dari Pak Arya yang langsung membuat gue spontan mengumpat. Besok bawa hard copy ke meja saya belum sempat mengecek email. Ah, itu dosen sialan banget sih, empat gue sambil melempar handphone gue ke atas kasur. Kayaknya benar kata Altan deh, gue harus ngasih sajen ke Pak Arya. Tapi apa? Duit gue baru dikirim besok. Gue pun segera membuka laci lemari gue dan melihat kotak yang berisi dompet kulit merek Hugo Boss. Dompet ini adalah dompet yang sangat Kara inginkan dan gue menabung selama beberapa bulan untuk membelinya. Hanya saja, saat itu hubungan gue dan Kara memang sedang goyah, sampai gue belum sempat memberikannya. Apa gue kasih ini aja ya? Gue akhirnya membawa tugas gue dan juga hadiah yang seharusnya menjadi hadiah ulang tahun untuk Kara ke ruangan Pak Arya. Dengan sedikit bantingan, gue pun ngasih makalah itu di depan mukanya. Ada yang banyak saya harus urus akhir-akhir ini, jadi maaf, kata Pak Arya. Gak apa-apa Pak. Oh iya Pak, ini buat Bapak, ucap gue sambil menyerahkan bungkusan hadiah yang sudah gue persiapkan sebelumnya. Ini apa? Tanya Pak Arya sambil menaikkan sebelah alisnya. Anggap saja itu sebuah gratifikasi dari saya, jawab gue sambil membuat Pak Arya menatap gue tajam. Kamu nyogok saya? Tanya Pak Arya dengan nada yang sama sekali tidak terdengar enak. Bukan Pak, serius itu hanya sebagai ucapan terima kasih saya karena Bapak sudah mengajar saya selama ini, ucap gue dengan gugup karena Pak Arya terlihat marah. Kamu saya bisa adukan ke dekan soal suap yang kamu lakukan ini, ucap Pak Arya yang membuat gue membelalakan mata. Pak, saya sama sekali tidak ada niat ke arah sana, sumpah, ucap gue dengan frustasi. Kamu kira saya tipe orang yang bisa disogok? Demi Tuhan, saya nggak ada niat untuk menyogok Bapak. Saya akan adukan kamu ke dekan, ucap Pak Arya dingin sambil berlalu meninggalkan ruangannya. Gue mengintip dari pintu ruangannya dan ngeliat Pak Arya beneran pergi ke arah ruang dekan. Si anjir, beneran gue diaduin. Gue memilih untuk mengambil langkah 1000 menjauhi ruangan dosen sialan itu. Gimana Git? Beres? Tanya Juna. Beres mbah lo, tempel gue sewak. Dia parah banget akhir-akhir ini, lebih parah dari PMS, kata Rara. Pak Arya ngasih tugas macam-macam, tanya Iim penasaran. Tugasnya sih nggak macam-macam, tapi Pak Arya yang macam-macam. Calvin menyemburkan minumannya begitu mendengar omongan gue. Lo sama Pak Arya ada affair gara-gara masalah nilai doang? Anjir, kata Calvin gak percaya. Cuci otak lo sialan, kata gue sambil melempar tisu ke muka Calvin. Omongan lo ambigu nyet, kata Juan. Macam-macamnya bukan itu. Dia ada aja alasan yang bikin gue ngulur-ngulur ngumpulin tugas. Pokoknya ngeselin lah. Belum lagi ide kasih hadiah lo itu. Gue malah dituduh mau nyuap dan mau diaduin ke dekan. Gerutu gue yang membuat teman-teman gue kaget. Serius Pak Arya sampai segitunya? Nuduh lo nyuap dia? Tanya Juna. Yang gue jawab dengan anggukan. Terus gimana? Jadi diaduin ke dekan? Lo salah ngomong kali? Tanya Altan. Semua gara-gara lo, umpat gue kesal. Lo ngomongnya gimana? Tanya Joanna. Ya gue cuman ngomong kalau itu sebagai gratifikasi, tapi Pak Aryanya malah begitu. Gak tahu deh, gue bakal diaduin ke dekan atau enggak. Yang jelas tadi dia pergi ke arah ruang dekan. Sekarang gue cuma mau cepat pulang ke rumah dan gak mau ketemu dia lagi. Semoga gak ada apa-apa. Gue udah gak peduli sama nilai gue. Gila, kok Pak Arya gitu banget ya? Tanya Yuda. Tapi Pak Arya lumayan cakep loh, kata Iim. Cakepnya dia udah minus di mata gue, jawab gue pelan. Udah lihat daftar dosen untuk semester depan? Tanya Kara yang membuat gue mengerutkan alis. Udah ada. Cepet amat sih, kelut gue. Masuknya emang masih 2 bulan. Tapi bulan depan paling lambat ngisi KRS. Daftar matkul sama dosennya udah ada. Coba kalian lihat di SIA. Gue mau cuti kuliah aja. Mending nikah deh daripada harus ketemu dosen modelan begitu,
kata gue kesal. Kamu nikah sama siapa? Kan aku belum lulus, kata Kara. Tapi ngebayanginnya buat gue frustasi duluan. Jangan dibayangin, tapi dijalanin aja, oke? Kata Kara. Kayaknya lo banyak dosa deh Git, sampai-sampai ketemu dia mulu, kata Joanna. Bodoh amat sih, gue kesal sama dia. Gue sumpahin hidupnya susah dan gak laku-laku ntar, kata gue. Jangan pernah terlalu benci sama dosen. Ntar kalau dia yang jadi pembimbing skripsi lo gimana? Setelah perjuangan panjang yang berujung pada nilai BDSIA gue, akhirnya gue bisa pulang kampung dengan tenang. Kamu tahu nggak berita pembunuhan anak perempuan akhir-akhir ini? Mama nggak tenang kalau kamu lagi kuliah gitu. Mana kamu sering pulang malam kan? Itu kan beritanya jauh dari tempat aku mah, kata gue heran. Kamu tuh dikhawatirin orang tua juga, kata nyokap gue kesal. Tapi beneran mama khawatir, kamu sendirian di sana dan nggak ada yang ngawasin. Ya udah mama ikut aja sama aku ke sana, kata gue enteng. Terus papa kamu gimana? Siapa yang ngurusin? Kata nyokap sambil jita kepala gue. Nanti sore pakai baju yang bagus ya, mau ada tamu. Teman papa sama keluarga mau makan malam di sini, kata nyokap. Harus banget aku ikut, tanya gue. Haruslah. Masa kamu ada di rumah sama nggak ada di rumah sama aja? Iya mah, iya. Buset, banyak amat menunya. Ke acara lamaran aja, kata gue spontan. Emang acara lamaran, kata nyokap. Oh, siapa yang dilamar mah? Kamu, jawab nyokap gue enteng. What? Mama apa-apaan sih? Kok gak bilang dulu sama aku? Papa kamu yang mau jodohin kamu. Katanya biar dia tenang ngelepas kamu di sana sendirian. 3 tahun aku tinggal di sana sendirian dan gak pernah ada masalah apapun. Kenapa harus dijodohin segala sih? Sekarang tuh lagi marak kasus yang aneh-aneh. Seenggaknya kamu dengan nikah, mama sama papa bisa tenang, kata nyokap. Mau pikir aku bisa tenang? Kata gue gak habis pikir. Suara bel yang berbunyi menghentikan perdebatan kami berdua. Nyokap langsung beranjak, mendekati pintu dan bersalaman dengan 2 orang tua yang sepertinya seumuran sama mereka, atau mungkin lebih tua. Tapi yang jauh lebih mengejutkan adalah Pak Arya yang berdiri di belakang kedua orang tua itu dan lagi salaman sama bokap nyokap gue. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di bab selanjutnya ya. Selamat menonton.